Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Kansa Fauzia Riswanto. Aku murid dari kelas 7 Abu Bakar. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan tentang Biru si Peri Hutan. Mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah mendengar cerita ini kan? Namun juga ada yang belum. Nah, sekarang aku akan menceritakan kembali cerita ini. Disimak baik-baik ya. Setiap hari, Biru si peri hutan selalu bangun pagi. Hangat sinar matahari yang masuk ke kamar Biru seolah-olah mencubit pipi Biru. Kemudian, Biru akan terbangun dengan cepat dan langsung terbang keluar. Seperti semua peri hutan yang lain, Biru memiliki sayap dan bisa terbang. Biru terbang untuk membangunkan semua temannya. Biru memanggil nyaring dari balik jendela kamar mereka. "Teman-teman, ayo bangun dan bermain!" seru Biru. Teman-teman Biru pun akan langsung terbangun. Ada peri hutan yang langsung terbang keluar jendela, dan ada juga yang terbang dalam posisi tidur loh. Setelah semuanya bangun, Biru akan terbang ke puncak pohon yang ada di hutan itu, dan terbang berputar-putar, menikmati mandi cahaya matahari yang hangat. Para peri hutan akan terbang ke puncak pohon, sementara bekantan, tupai putih, dan kucing merah akan memanjat dahan-dahan pohon itu dengan lincah. Namun, ternyata ada loh peri hutan yang tidak mempunyai sayap. Contohnya adalah Enggang. Pada saat itu, Engganglah satu-satunya peri hutan yang tidak mempunyai sayap. Jadi, Enggang hanya bisa melompat-lompat di tanah lapang di dekat pohon itu. Meskipun begitu, Enggang yang paling ceria di antara teman-temannya. Begitulah asyiknya suasana di hutan setiap pagi. Namun, pada suatu hari, suasana pagi sangat berbeda. Matahari tak terlihat, tertutup awan gelap. Hujan turun, namun kali ini deras sekali. Biru tetap bangun paling pagi, tetapi kali ini dia hanya bisa menunggu di balik jendela. Ternyata teman-temannya juga menunggu hujan reda. Sebelum pagi berakhir, hujan mulai berhenti. Awan kelabu pergi tertiup angin, dan matahari mulai memunculkan sinarnya. Tanpa menunda lagi, langsung saja Biru terbang keluar dari jendela dan memanggil semua temannya. Para peri hutan langsung terbang bersamanya. Akan tetapi, karena hujan tadi, semua dahan pohon menjadi sangat licin. Akibatnya, ketika memanjat pohon, bekantan terpeleset dan terjatuh. Aduh, sakit sekali. Bekantan menangis kesakitan. Bekantan terjatuh di dekat Enggang yang berada di bawah pohon itu. Dengan suaranya yang lantang, Enggang memanggil semua temannya, termasuk juga Biru. Enggang menemani Bekantan dan memberinya semangat. Ketika sampai di bawah pohon, semua terkejut melihat Bekantan. Bahu, kening, dan hidung Bekantan terluka, terantuk-antuk saat terjatuh tadi. Biru merasa sangat sedih melihat keadaan Bekantan. Air matanya menetes. Perlahan, Biru mendekati Bekantan dan memeluknya. Dan ketika seorang peri hutan memeluk siapapun dengan sepenuh hati, maka keajaiban akan terjadi. Dan benar saja, beberapa luka Bekantan sembuh seketika. Semua temannya terkejut. Mereka tidak menyangka Biru akan melakukan hal itu. Karena peri hutan yang memberikan keajaiban, maka sayapnya akan hilang. Satu sayap Biru tiba-tiba lenyap. Tetapi mengapa hanya satu ya? Kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Ternyata Biru hanya memberi separuh keajaiban kepada Bekantan, dan separuhnya lagi ia berikan kepada Enggang. Karena Engganglah yang telah memberi semangat kepada Bekantan di saat teman yang lainnya belum datang. Maka sayap terakhir Biru pun lenyap seketika. Nah, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan moralnya loh. Pesan moralnya yaitu, janganlah kalian sesekali merasa enggan untuk saling membantu teman kalian. Dan kita juga harus saling support ya. Karena kita semua adalah makhluk sosial yang akan selalu membutuhkan orang lain. Dan kita juga harus saling menjaga satu sama lain. Nah, segitu saja cerita dari saya tentang Biru si peri hutan. Semoga kita dapat mengambil dan melaksanakan hikmah dari cerita yang sudah kalian dengar tadi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.